Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, kembali bersama dengan saya Romo Petrus Yuniarto CP. Pada kesempatan kali ini kita akan merenungkan pengalaman Yesus menjumpai murid-muridnya, yaitu di pantai. Ketika itu mereka tidak mendapatkan ikan, tetapi karena kehadiran Yesus mereka mendapatkan banyak ikan, 153 ikan. Ini suatu berkat yang luar biasa bagi mereka, karena semalaman tidak mendapatkan ikan, tetapi mereka mendapatkan ikan karena Kristus hadir bersama mereka. Lalu, tidak hanya itu, Yesus memberikan ikan dan roti. Ini adalah suatu tanda di mana Yesus memberikan kehadirannya itu memberikan damai, memberikan berkat. Berkat sudah dilakukan ketika Yesus bangkit. Kebangkitan itu menyatakan suatu peristiwa yang mulia, dan juga pemberian ikan dan roti tadi juga suatu tanda berkat di mana Tuhan memberikan rezeki. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, kehadiran Yesus ketika bangkit ini menjadi berkat yang luar biasa. Sebelumnya Yesus menderita di salib dan wafat, dan ketika bangkit pada hari yang ketiga, mulai dari penampakan pertama, kedua, dan yang ketiga ini dikatakan bahwa penampakan ini adalah penampakan ketiga. Yohanes memberitahukan kepada kita bahwa penampakan ketiga ini adalah berkat bagi para murid di pantai yang belum mendapatkan ikan, tetapi ketika Yesus hadir, ikan itu menjadi berkat bagi mereka. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, tadi ada ikan yang diberikan dan jumlahnya 153. Ini menunjukkan jenis ikan, menandakan banyaknya ikan, ataupun menandakan bahwa keseluruhan berkat ikan itu memberikan rezeki, dan ada berkat yang datang dari banyaknya ikan itu. Tentu kita melihat jenis apa, tidak dikatakan itu, tetapi banyaknya 153 ini menunjukkan bahwa berkat Tuhan itu berlimpah. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, apakah kita pernah diberi ikan atau diberi roti? Tentu pengalaman ini pernah kita alami. Pengalaman diberi ikan atau diberi roti adalah pengalaman suatu kebersamaan, di mana pengalaman saya pada waktu itu mendatangi satu stasi, dan di situ dihidangkan ikan, dan beliau memberitahukan bahwa ikan itu ia tangkap semalam, dan juga banyak orang yang hadir, dan ketika makan bersama itu mereka penuh dengan kegembiraan. Ini menandakan hal yang sederhana, ikan, tetapi ketika dihadirkan dalam kebersamaan itu akan menjadi berkat bagi orang yang hadir tentunya. Begitu juga Yesus bertemu dengan muridnya. Yesus memberikan berkat.
Yesus memberikan kegembiraan kepada mereka. Ketika orang memberikan ikan atau lauk pauk, pasti perasaan gembira itu kita rasakan. Tapi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita perlu ingat pengalaman para murid ini setelah Yesus bangkit. Ada suatu dorongan Roh Kudus atau bimbingan Roh Kudus seperti yang dialami oleh Petrus dan Yohanes. Petrus menyembuhkan orang ketika mereka ditangkap, ditanyai oleh para tua-tua dengan kuasa mana mereka melakukan mukjizat itu. Maka Petrus menjawab, karena Yesus yang sudah mereka salibkan itu menjadi bangkit, dan dengan kuasa Yesus itulah, dengan namanya ia memberikan kesembuhan kepada orang yang sakit. Ini pengalaman yang sungguh luar biasa, karena Petrus juga menekankan bahwa hanya dalam nama Yesus itu, hanya di dalam Yesus ada keselamatan. Kita perlu melihat bahwa Yesus menjadi penyelamat, Yesus menjadi pemberi berkat keselamatan, tentunya berkaitan dengan kehidupan kekal. Ketika kita dalam hidup mengenal Yesus secara sungguh-sungguh, apa yang dilakukan, kesaksian apa yang dijanjikan, kesaksian apa yang dinyatakan dalam murid-muridnya, tentu dengan iman itu menumbuhkan kasih, maka apa yang kita lakukan itu akan menerima berkat. Karena dengan menghadirkan Yesus dalam kehidupan kita, kita juga akan merasakan bahwa Yesus itu sungguh-sungguh bangkit, dan Yesus itu memberikan berkat yang sungguh luar biasa. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, tentunya kita semua mempunyai pengalaman berkumpul dengan semua orang, banyak orang, dan kita mendapatkan suatu rezeki. Entah rezeki itu dalam berupa makanan, dan juga rezeki itu berupa nasihat. Ketika kita melihat nasihat itu sebagai rezeki, tentu akan menumbuhkan semangat dalam hidup kita, karena dengan nasihat itu yang kita dengarkan dari orang lain, kita mendengarkan kebaikan dan kesaksian mereka, kita tentu akan menerima berkat itu berupa tindakan positif yang kita berikan kepada orang lain, dan pengaruhnya itu positif sekali. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, semoga dengan kehadiran Yesus, kebangkitan Yesus, kita semua mendapatkan berkat. Lalu pertanyaannya, apa berkat yang mau saya peroleh dari kebangkitan Yesus? Dan apa berkat yang sudah ada dalam hidup sehari-hari yang kita terima dan perlu kita syukuri? Semoga Tuhan memberkati. Amin.